Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, kembali lagi dengan channel saya Leni Daharian Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara perawatan rutin di malam hari. Nah, kalian penasaran ingin menonton tentang video bagaimana cara perawatan di malam hari? Nah, sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe, like, and share dan komen di video ini, oke? Nah, nanti saya akan teruskan bagaimana sih cara perawatan rutin di malam hari dengan cara yang saya sekarang sudah mencuci wajah saya dengan menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit wajah. Kebetulan kulit wajah saya ini adalah kulit yang normal skin. Nah, jadi kita harus menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit wajah kita. Kalau kulit wajah kalian itu berjerawat, maka gunakanlah yang oily skin yang mengandung tea tree oil, sehingga dengan sabun yang sesuai dengan kulit wajah kita. Yang kedua adalah kita harus persiapkan dulu apa saja sih skincare malam yang harus kita pakai di malam hari. Nah, yang pertama itu selain cuci wajah kita harus menggunakan juga beberapa skincare rutin yang digunakan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan saya untuk skincare rutinnya kalau misalnya malam hari, saya selalu menggunakan setelah dicuci wajahnya dengan bersih, saya menggunakan Rose Essence. Oke, Rose Essence ini sangat bagus sekali untuk melembabkan kulit wajah saya. Nah, cara penggunaannya hanya sebagai disemprot-semprot saja. Saya beri contoh ya. Ini terasanya harum sekali rosnya dan terasa segar sekali di wajah saya. Manfaat dari Rose Essence ini adalah untuk melembabkan kulit wajah kita. Jika kulit wajah kita, walaupun kita sudah beraktivitas seharian, terkena dengan radikal-radikal bebas di luar sana, pada saat kita malam hari kita berikan Rose Essence, itu wajah kita menjadi segar kembali dan terasa lebih fresh ya. Kita menggunakan Rose Essence yang memang terasa segar wajah kita, itu tidak harus menunggu kering dulu guys. Kita bisa langsung lanjut ke penggunaan serum ya. Jadi kita ada penggunaan dari cair dulu, baru yang agak encer sedikit. Nah ya, jadi dengan bentuk serum ini yang liquid, jadi bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita ya guys. Serum ini seperti kelihatannya simple ya, dia hanya kebutuhan itu hanya sedikit sekali, tapi ini manfaatnya itu sangat bagus sekali guys. Jangan pernah meremehkan serum yang kecil ini. Ini kalau kita pakai dikit-dikit aja. Setelah dipakai ke seluruh wajah, kita oles. Ini manfaatnya walaupun hanya sedikit, pemakaian sebiji jagung, kita oleskan ke seluruh wajah kita. Kalau sudah dipakai, kita massage pelan-pelan dengan lembut, atau kita tepuk-tepuk juga boleh, agar serum ini lebih meresap ke dalam kulit kita. Serum yang kita pakai itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Nah, karena usia saya memang sudah tidak muda lagi, saya menggunakan yang ada anti-agingnya. Anti-aging ini berguna untuk mempertahankan kulit kita supaya lebih kencang dan juga mengurangi kerutan-kerutan yang timbul. Jadi di usia seperti saya ini memang harus sudah menggunakan anti-aging agar timbul kerutan-kerutan itu bisa timbulnya bisa lebih diperlambat ya. Jadi dibandingkan dengan usia saya yang kalau tidak menggunakan serum, biasanya itu kulitnya sudah mulai kerut-kerut. Jadi kalau misalnya senyum di daerah crowfit ini udah kelihatan sekali nih. Nah, penggunaan skincare rutin yang akan kita gunakan gak perlu mahal-mahal guys. Percuma kalau misalnya kita menggunakan produk yang mahal sampai 10-15 juta untuk menggunakan skincare, tapi kita tidak rutin menggunakannya, itu sama saja bohong. Jadi kita gunakan yang semampu kita, walaupun memang harganya tidak terlalu mahal, tapi kalau kita menggunakan secara rutin, kita akan mendapatkan hasil yang lebih optimal ya, dibanding kita tidak menggunakan secara. Gini guys, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan krim dokter itu bisa kita akan ketergantungan. Kalau bisa kita tidak menggunakan krim dokter lagi, wajah kita menjadi kusam. Begini guys, kita harus merubah paradigma itu menjadi lebih baik.
Nah, begini, misalkan kalau kita kaca saja, kaca kalau misalnya tidak dibersihkan setiap hari bagaimana? Pasti kaca juga kan akan kusam kan. Nah, seperti itu muka kita juga kalau misalnya kita tidak rawat, pasti muka kita akan kusam. Karena kita di luar sana kan bertemu dengan beberapa radikal bebas di luar sana yang begitu banyaknya yang masuk ke dalam kulit kita, yang menempel di kulit kita. Nah, kalau si kulit kita tidak dirawat dengan baik, maka radikal-radikal bebas itu tetap ada di dalam kulit kita. Nah, bagaimana cara supaya radikal bebas itu menjadi hilang? Itu dengan menggunakan krim skincare rutin yang kita gunakan yang banyak mengandung antioksidan sehingga kulit kita itu bisa menjadi cerah kembali. Kalau kita tidak menggunakan skincare rutin, yang pasti tidak rutin setiap hari kita gunakan, pastinya wajah kita akan kotor lagi, kusam lagi, jadi tidak cerah lagi. Nah, berarti kita harus rutin dong untuk menggunakan. Jadi bukannya ketergantungan, tapi memang suatu kebutuhan bagaimana kita merawat wajah kita ini secara rutin. Entah dengan menggunakan skincare di rumah setiap hari, atau memang kita harus treatment di klinik-klinik kecantikan yang memang kalian percaya. Setelah kalian menggunakan serum, kalian bisa tambahkan yang lainnya. Kalau memang kalian bermasalah dengan kantung mata, dari sini saya bermasalah dengan kantong mata. Kantong mata saya kalau misalnya saya lelah sekali, saya akan kelihatan di sini berwarna agak hitam-hitaman kan. Memang genetik ya, saya dari keluarga memang ada turunan yang mesinnya lebih hitam di bawah mata kita. Nah, ini kita bisa gunakan skincare tambahan untuk kebutuhan kita. Misalnya kita ada keluhan di bawah mata, kita roller saja. Saya pencet, kita roller di daerah mata kita. Jangan lupa untuk daerah crowfit sini, ini membantu untuk sekalian massage untuk mengurangi kerutan-kerutan. Biasanya kerutan-kerutan ada di daerah sini, daerah crowfit. Ini bisa kita oleskan krim mata. Di sini juga pencet dulu. Baru beres kita mata. Jadi pada saat nanti bangun tidur, mata kita menjadi lebih segar, tidak seperti muka bantal. Kita tunggu sampai kering ya guys. Nah, setelah kita menggunakan krim mata ini, kita lanjutkan dengan penggunaan krim malam. Oke, sekarang kalau misalnya kita menggunakan krim malam yang mengandung hidroquinon, itu biasanya teman-teman itu harus dipantau oleh dokter, karena kita tidak bisa sembarang menggunakan produk krim malam yang mengandung haki. Nah, kalau kita menggunakan produk haki itu efek yang akan didapatkan kalau kita menggunakan secara terus-menerus bisa timbul menjadi yang namanya efek rebound ya. Misalnya timbul beruntusan-beruntusan atau timbul flek kembali. Misalnya kita sudah flek sudah teratasi, tapi karena kita stop penggunaan krim secara mendadak, maka akan timbul kembali flek-flek di sekitar wajah kita, justru akan lebih jelas timbul si fleknya. Yang paling parahnya lagi adalah timbulnya suatu kelainan yang dinamakan ada okronosis. Okronosis ini kalau terjadi pada kulit itu sangat sulit sekali guys untuk sembuhnya, karena memang dia si pigmen itu sudah dalam sekali sehingga sulit untuk kita treatment dengan produk apapun. Itu memang walaupun menggunakan laser itu tetap saja okronosis itu hanya tipis, tidak bisa sampai normal kembali seperti kulit kita. Kalau misalnya dalam menggunakan krim malam, kita harus atau komposisi, jangan sampai kita menggunakan krim malam yang mengandung merkuri. Nah, di luar sana guys, di pasar-pasar itu banyak sekali krim-krim malam yang tersedia, yang diperjualbelikan tanpa ada badan POM-nya. Nah, biasanya orang-orang yang pakai krim malam yang tidak ada badan POM itu memang efeknya jauh lebih cepat untuk putih guys. Putihnya tapi bukan putih yang natural, tapi putihnya adalah putih yang toksik yang memang akan berakibat
terhadap nanti efek dari kulitnya itu akan lebih lebih mengerikan lah gitu, bisa menimbulkan suatu kanker kulit. Nah itu yang tidak diharapkan dari penggunaan skincare. Jadi hindarilah produk-produk skincare yang mengandung merkuri, walaupun memang di luar sana tuh masih banyak sekali yang dijual bebas, karena memang efeknya ke kulit itu menjadi lebih putih, tapi putih itu putih pucat guys, bukan putih natural. Nah kita kan bikinnya kulit kita itu bukan putih tapi mencerahkan, yang sehingga kulit kita tampak lebih natural, tidak putih seperti topeng ya. Kebanyakan kalau di luar sana kan pengennya putihnya lebih cepat. Aduh, pusing sekali ya kalau misalnya datang ke klinik kita, dia pengen, saya dok pengen kulitnya putih gitu ya. Ya kita kan harus tahu dong, kulit kita, kulit tangan kita dengan kulit muka kita itu kan setidaknya harus sama. Gak mungkin dong muka kita wajahnya putih sekali sedangkan kulitnya hitam. Jadi kita harus sesuaikan eh, perpaduan antara kulit tangan dan kulit wajah itu tidak terlalu jauh. Nah, kita patokan itu saja. Kita bisa mencerahkan wajah kita itu tidak tidak terlalu jauh dari kulit yang ada di tangan kita gitu. Jadi tidak ada yang ini putih, yang ini hitam. Jadi kayak sekarang guys, krim di daerah mata saya sudah mulai kering. Kita aplikasikan krim malamnya. Nah, krim malam ini tadi sudah saya terangkan, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini saya menggunakan krimnya tidak mengandung haki ya guys. Kenapa menggunakan haki? Yaitu kita harus benar-benar harus pantau penggunaannya, harus di maintenance, tidak boleh terus-menerus. Bisa gunakan krim-krim wajah yang tidak mengandung haki. Misalnya kita mau mencari yang mengandung krim wajahnya yang ada asam tranexamatnya, mengandung arbutin boleh. Ya, setelah dialaskan ke seluruh wajah, kita diamkan deh sampai pagi, lalu kita cuci lagi. Nah, itulah skincare rutin yang saya lakukan setiap malam. Jadi kita harus benar-benar perhatikan bagaimana cara perawatan rutin wajah kita di malam hari disesuaikan dengan kulit wajah kita, dan bagaimana urutannya. Jangan sampai urutan itu salah. Kadang kan ada pasien yang, dok serum dulu atau krim malam dulu. Itu kan harus sesuai. Jadi kita menggunakan serum dulu. Serum kan lebih cair dibandingkan krim malam ya. Jadi kita gunakan dari yang mulai cair sampai dengan yang pekat. Ya jangan sampai kebalik. Jadi jangan krim malam dulu baru serum. Jadi gunakan serum dulu baru krim malam ya, agar kita mendapatkan hasil yang optimal. Kita gunakan krim-krim itu guys, jangan karena mahal pasti hasil bagus, gak juga guys. Kita dengan sekemampuan kita saja. Ada kok serum yang hanya 60.000, ada juga 600.000. Yang 60.000 kalau misalnya kita pakai secara rutin itu pasti akan bagus juga. Kelihatannya sepele, serum itu kan kayak kecil gitu, cuma kayak gini masa sih bikin wajah kita bagus, tapi emang itu jelas terbukti guys, kalau kita pakai bertahun-tahun ya kita akan rasakan efeknya nanti pada saat memang sudah kita pergunakan rutin. Oh iya ya teman-teman, kita kalau kita tidak menggunakan serum wajahnya akan lebih terasa lebih wajahnya lebih kusam, terus banyak kerut-kerut di wajah, daerah crowfit. Tapi kalau kita rajin menggunakan serum, wajah kita penuaannya bisa diperlambat, dan juga wajah kita tekstur dari kulitnya juga akan menjadi lebih kenyal gitu ya guys. Lanjutkan video ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share di video saya. Oke. Memang dalam penggunaan skincare ini kita harus perhatikan semua kebutuhannya. Jangan sampai kita pakai tidak sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan pakai skincare juga yang terlalu berlebihan, semua dipakai nanti efeknya malah akan timbul beruntusan di wajah kita, karena belum tentu semua skincare itu akan cocok oleh kulit wajah kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil lebih maksimal, kita harus menggunakannya rutin ya. Jangan sampai ada yang pengen baru satu krim saja pengen langsung kinclong, pengen langsung putih glowing, mana bisa guys. Sekarang tuh gak ada instan, emangnya mie instan. Jadi semua itu harus dipergunakan jangka panjang ya.
Kalau kita menggunakannya rutin, sabar, pasti akan mendapatkan hasil apa yang kita inginkan ya guys. Jadi itulah bagaimana cara perawatan kulit wajah di malam hari. Semoga tadi cara perawatan kulit wajah di malam hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu apa dulu sih yang harus dipakai, serum dulu atau krim malam dulu. Biasanya kan suka ada yang bingung ya. Nah sekarang teman-teman sudah tahu, jadi pergunakan dulu dari yang mulai cair sampai ke yang komposisi lebih kental gitu. Jadi supaya penggunaan krim malam ini bisa menjadi optimal dan hasilnya lebih memuaskan untuk kulit wajah kita. Jadi jangan sampai salah dalam tahap-tahap merawat wajah kita ya guys. Oke, mungkin itu saja video yang saya buat pada malam ini. Semoga saya bisa membuat video-video lagi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.